Ya kita kalau kenapa jadi rame karena kan pasti seniman punya solidaritas ya. Berarti kita kan juga tahu rasanya sakit hatinya kalau karya kita dijiplak gitu. Masalahnya yang lumayan beratnya waktu itu yang dilakukan sama Karin itu, ini correct me if I'm wrong, tapi seingat gue tuh dia bukan hanya ngepost sebuah gambar lalu tidak dia cantumkan sumbernya, tapi dia bilang itu karya dia. Itu yang bikin jadi kita tuh, maksud kita dalam kutip tanda kutip seniman tuh merasa kok gitu sih gitu. Katanya mau jadi aktivis, tapi masa kelakuannya kayak lebih ke situ. Jadi ada yang tidak sinkron nih antara dia sekarang memperjuangkan aktivisme sosial dengan track record dia sama ini. Jadi maksudnya gue pernah dukung waktu dia yang kayak ada galang apa waktu kalau nggak salah waktu asap gitu di kalau nggak salah gitu ya. Gue bilang orang-orang banyak yang nyinyirin, gue bilang yaudah kalau dia berbuat sesuatu yang baik ya udah hargai aja perbuatannya gitu kan berdampak real gitu loh, nggak apa-apa lah gitu. Cuman kalau memang dia mau bener-bener serius masuk aktivisme ya menurut gue juga track recordnya dan attitude-nya harus dibikin sejalan sih. Gimana orang mau percaya sama apa yang dia perjuangkan kalau ternyata dia melanggar norma-norma yang kayak misalnya tadi, masa iya sih aktivis memperjuangkan kesetaraan sosial dan segala macam, tapi masa ngejiplak kan nggak sinkron. Tapi kalau lu pernah nggak mengalami hal yang sama dengan orang yang dijiplak itu? Apa yang lu lakuin waktu itu? Kalau dijiplak sih gue belum pernah ya, paling sebatas karya gue diupload tanpa izin di media sosial atau digunakan untuk mencari keuntungan iya, tapi kalau dijiplak karya gue diaku sebagai karya orang, oh ini punya gue gitu, belum pernah sih, belum pernah. Tapi kebayang pasti rasanya pasti menyakitkan sekali sih karena kita mengeluarkan waktu dan tenaga untuk menghasilkan itu, tiba-tiba diaku sebagai punya orang tuh pasti nyebelin banget sih. Menurut lo tindakan dari si korban tanda kutip dengan mengupload itu di sosial media dan akhirnya menurut lo itu udah tindakan yang benar atau gimana? Gue rasa siapapun yang menjadi korban kegiatan seperti itu pasti akan mengupload itu ke sosial media sih. Itu langkah yang wajar. Kalau gue dan setahu gue dia sudah berusaha menghubungi dulu sebelum ngupload tapi tidak direspon, akhirnya diupload kan. Jadi kayaknya itu langkah yang sangat wajar ya kalau ada orang, apalagi dia merasa dia lebih inferior mungkin dari pelakunya gitu, lalu berharap didukung sama kekuatan orang-orang di internet gitu ya. Itu sesuatu yang sangat wajar sih. Selama yang dia perjuangkan benar sih, rasanya orang dengan senang hati akan dukung. Kayak gue nggak kenal juga sih Nadia itu siapa, tapi ya kita pasti dukung lah kalau ada orang karyanya dijiplak terus udah gitu dengar ada intimidasi segala macam, ya pasti dia akan dapat dukungan lah dari, apalagi sesama seniman pasti tahu rasanya gitu karyanya dicuri tuh kayak gimana sebelnya gitu. Terus menurut gue si Awkarin harus nggak sih balik ke Twitter ya? Emang dia udah Twitter, balik ke Twitter kan, dia Twitter aja. Kan dia cuma follow gitu, terus Instagram beralih ke Twitter kan. Oh ya itu mah perlu nggak perlu sih, itu hak masing-masing orang ya. Gue nggak pernah apapun itu gue lebih seneng ngebahas soal esensinya. Jadi bukan masalah bahwa Karin nggak sebaiknya masuk Twitter, ya itu mah haknya dia lah, mau masuk Twitter kek mau masuk mana kek, itu kan hak pribadinya dia. Jadi nggak berhak juga kita bilang ngapain sih ini orang masuk Twitter, aneh juga gitu. Cuman kita berwacana di level esensi aja, esensinya apa, dia melakukan apa gitu. Kalau ada sesuatu yang memang harus dibahas, layak dibahas, diperdebatkan, ya kita bahas esensinya gitu. Bukan ngebahas, gue nggak pernah bahas personalitinya, gue nggak pernah bahas ngapain sih lu di Twitter, enggak gitu. Tapi apa sih esensi yang mau kita bahasnya apa? Udah, kok mau nanya yang